Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, hamba Allah yang beriman, yang kami muliakan, firman Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun nafsin za'iqatul maut. Bahwa setiap yang bernyawa pasti ia akan merasai apa yang disebut dengan mati. Nah, kita ini pasti akan merasai apa disebut dengan kematian. Apa itu kematian? Ruh atau nyawa keluar dari jasad kita. Lalu jasad kita ini dipindahkan ke alam berikutnya, dimasukkan ke tempatnya. Di mana tempatnya? Kuburan. Jadi kuburan itu adalah tempat di mana mayat dikuburkan atau jasad dikuburkan. Nah, itulah kuburan. Tetapi saudaraku yang beriman, ada kuburan secara thariqat. Kalau ruh keluar dari jasad kita, itu kuburan syariat kita. Kalau kuburan thariqat itu adalah hati kita ini yang terkubur. Apa yang membuat hati kita ini terkubur, dan apa yang dimaksud dengan hati yang terkubur itu? Hati yang terkubur itu hati yang berada di dalam kegelapan, terkubur oleh sifat kegelapan, atau dalam istilah tasawufnya terkubur oleh sifat mazmumah, sifat kecelaan. Inilah yang kita takutkan, kalau hati kita itu terkubur oleh sifat-sifat kecelaan. Ada hati kita itu terkubur oleh rasa hasud, perbuatan rasa hasad atau dengki. Ini sangat menakutkan, dia akan membakar semua amal ibadah kita, karena hati kita terkubur oleh rasa hasud, rasa dengki. Ada hati kita ini terkubur oleh iri, buruk sangka. Hati kita terkubur oleh dendam. Ada hati kita terkubur oleh hubud dunia atau cinta dunia. Atau bisa saja hati kita ini terkubur dalam riyah, terkubur dalam ujub, terkubur dalam takabur, sehingga hati kita itu tidak merasai bahwa dia sebenar-benarnya tempat tiliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hidup kita ini yang dilihat Allah sebenarnya bukan berapa banyak harta yang kita miliki, bukan Allah melihat fisik kita, tapi sebenarnya yang Allah lihat itu adalah qulubikum, atau hati kita ini.
hatimu, katanya. Dalam hadis itu Allah tidak melihat wajahmu, Allah tidak melihat hartamu, tetapi yang Allah lihat itu adalah hatimu. Jadi hati yang terkubur oleh sifat-sifat kegelapan, sifat-sifat kecelaan, tidak bisa ya, dia merasa dipandang oleh Allah, dan dia tidak bisa ingat kepada Allah. Bisa membuat hati itu mengeras itu. Hati kita bisa mengeras, bahkan lebih keras hati itu daripada batu. Au asaddu qaswah, bahwa hati kita itu bisa lebih keras daripada batu. Itulah membuat hati itu semakin buas, bahkan lebih buas daripada hewan buas. Kalau hewan buas itu tidak pernah dia membunuh anak kandungnya, ayahnya, keluarganya, nggak pernah. Tapi kalau hati yang buas, hati kita yang terkubur, yang muncul adalah sifat buas, sifat hewania yang ganas. Ada yang membunuh adik kandungnya, ayah kandungnya, ada yang membunuh ibu kandungnya, membunuh saudaranya, menganiaya temannya sendiri. Itu karena kebuasan. Dari sifat kebuasan inilah muncul istilah zalim kepada dirinya dan zalim kepada orang lain. Nah, sifat zalim itu Allah saja mengharamkan atas dirinya, apalagi kepada kita. Fala tazlimu, kata Allah dalam hadis qudsi itu, aku mengharamkan sifat zalim atas diriku dan aku haramkan atas kalian, maka janganlah kamu saling menzalimi. Tapi karena hati kita terkubur dari hidayah Allah, terkubur tidak tembus hidayah Allah, maka hati kita menjadi buas. Jadi itulah dimaksud dengan hati yang terkubur sehingga tidak dapat tembus hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa iman itu di dalam hati. Tapi ketika hati kita itu gelap dan ditimbun oleh sifat-sifat kecelaan kita sendiri, maka iman yang ada di dalam hati itu ikut berangsur-angsur berkurang, bahkan bisa hilang iman kita itu. Yang kita takuti kalau hati kita itu telah terkubur oleh sifat-sifat kegelapan dalam hati kita. Kemudian ada lagi kubur secara hakikat. Apa yang terkubur pada kita sehingga hati kita, sehingga ada istilahnya kubur hakikat. Nah, kalau kubur di thariqat, hati kita terkubur oleh sifat-sifat kegelapan hawa nafsu jahat kita. Tapi kalau kuburnya hakikat itu ruh kita yang terkubur, bukan bagian hati kita. Yang terkubur itu adalah ruh kita ini. Apa yang dimaksud dengan ruh kita itu terkubur? Ruh yang tidak bisa memandang kewujudnya Allah. Ruh tidak bisa bermusyahadah. Ruh tidak bisa menyaksikan Allah. Dan ruh penyakitnya di situ adalah penyakit ananiyah. Ananiyah itu penyakit keakuan. Akulah yang berkuasa. Ruh mengaku dia yang kuasa. Ruh kita yang mengaku kita yang kuasa. Kita yang mengaku kita yang mengatur hidup kita. Kita yang mengaku kita yang berkehendak. Kita yang mengaku kita yang alim.
kita yang punya sifat-sifat Allah itu kita mengaku kita punya. Seperti sebagaimana Fir'aun laknatullah itu, dia mengaku dirinya Tuhan. Ana rabbakumul a'la, akulah Tuhan yang maha tinggi. Itu kata Fir'aun, itu penyakit keakuan. Ruhnya itu tertutup, ruhnya terkubur oleh sifat-sifat keakuannya sendiri. Sementara kita ini adalah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan hidup kita ini dengan izinnya Allah semata. Baik kita sedang ibadah atau di luar ibadah kita itu la haula wala. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya. Semua ini lillah. Lillah itu adalah miliknya Allah. Nah, jadi ruh kita itu tertutup, tidak bisa merasakan atau menyaksikan Allah. Dia tidak bisa musyahadatul af'al, memandang ke afalnya Allah, ke perbuatan Allah. Ruh terkubur, tidak bisa memandang ke musyahadatul sifatnya Allah yang sempurna di semesta jagat ini. Dan di semesta dirinya sendiri, di alam dirinya sendiri, ruh itu terhijab oleh sifat penyakit anania, sehingga dia berpulang kepada Allah karena dia dibutakan oleh dirinya sendiri, sehingga ruh tidak bisa kembali kepada Allah. Yang kita takutkan, dia khatamullah ala qulubihim wa ala samihim wa ala basarihim ghisawah wa lahum azabun azim. Ini yang kita maksud, bahwa jangan sempat hati atau ruh kita itu terkubur oleh rasa bahwa kita lah yang mengatur hidup kita, bahwa kita lah yang berkuasa tadi, bahwa kita lah yang menghendaki, yang menentukan. Tidak lagi ada rasa hubung kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ruh kita tidak merasa terhubung kepada Allah, nah kita sedang terkubur di tingkat hakikat. Ruh tidak merasai Allah Subhanahu wa ta'ala. Memohon kita kepada Allah supaya Allah membuka kubur di tarekat kita, supaya iman kita itu dibesarkan oleh Allah di kalbu kita, dan supaya ruh kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika berpulang kembali kepadanya. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.